Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giyaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nurseta ingkang ndherekaken lan Titi Wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Ibu Dr. Novi Kusuci Indrastuti M.Hum sugeng dalu Bu Novi. Nggih, sugeng dalu, Pak. Inggih kados pundi pawartosipun? Nggih, sae sehat alhamdulillah. Inggih matur nuwun rawuhipun. Salajengipun ugi sampun kepareng lenggah panjenenganipun Ibu Margaret Widi Pratiwi sugeng dalu Mbak Widi. Sugeng dalu Mas Sugiman pinanggih malih. Inggih matur nuwun rawuhipun. Sami-sami. Kados pundi pawartosipun sehat nggih? Nggih, alhamdulillah sehat. Inggih. Semangat. Kanugrahan wonten ing wekdal menika kepareng rawuh wonten ing program 4 dari Yogyakarta kayata wonten ing giyaran pendopo. Nah, wonten ing Titi Wanci menika kepareng badhe paring andharan ingkang wonten kayutipun kalian pengetan Hari Kartini nggih, perempuan dalam sastra Jawa. Inggih, nuwun sewu langkung rumiyin pareng kula nyuwun prisa langkung rumiyin dumateng Ibu Novi utawi kula matur Mbak kemawon nggih. Nggih. Jenipun awet nem. Istripun menapa ingkang mangari bawani satemah panjenengan kok kepilut gegulang wonten ing sastra Jawi menika istunipun tas pundi? Nggih. Langkung rumiyin monggo. Pareng mawi bahasa Monggo, Indonesia campur-campur, nggih, mboten campur-campur menapa-menapa, nggih. Jadi saya sebetulnya pada awalnya itu belajarnya sastra Indonesia, nggih sinamipun sastra Indonesia. Ananging seiring dengan berjalannya waktu itu saya sebagai orang Jawa kalau kemudian tidak terjun ke dunia sastra Jawa kok rasanya tidak tepat gitu. Jadi kebetulan saya juga menjadi pembina unit kegiatan mahasiswa kesenian Jawa Gaya Yogyakarta. Dados menika gayut ngaten nggih dengan sastra Jawa. Karena dengan sastra Jawa itu ketika berkarya saya merasa lebih pas begitu ya, di rasa terutama. Jadi rasa bahasanya itu lebih mendalam, lebih pas di dalam mengekspresikan sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ngaten Pak. Nggih. Lajeng menawi panjenengan ingkang wonten kayutipun kalian tema dalu menika nggih. Panjenengan mresani peran perempuan dalam sastra Jawa menika dos pundi? Manawi? Nggih. Menawi peran perempuan dalam sastra Jawa menika sejatosipun sudah sejak dulu itu cukup berperan dalam perkembangan sastra Jawa. Misalnya contohipun saderengipun Perang Dunia Kedua menika tercatat cukup banyak nama-nama yang bisa saya sebut di sini. Misalnya S.K. Trimurti, lajeng Woro S. Sudirman, Dorothea Purwo, kemudian Sukemi, Roro Subingah, R.A. Nani Sumo Darmojo, R.A. Siti Sundari, Anggrahini, kemudian juga ada Sri Kusnapsia. Nah, kemudian setelah Perang Dunia II ini juga muncul banyak sekali, cukup banyak penulis-penulis perempuan dalam bahasa Jawa. Misalnya Sulistyo Utami menika dengan Kidung Wengi ing Gunung Gamping yang cukup terkenal saya kira. Kemudian ada Nani Suhartini, kemudian Adri Martini, Napsiah Sastro Siswoyo, T.S. Argarini, kemudian Iskasiah dan masih banyak lagi. Nah, sebetulnya jumlah pengarang perempuan itu semakin besar seiring dengan munculnya majalah-majalah yang ginakaken basa Jawi.
Nggih, nggih, Nggih. nggih. Misalnya contonipun Mekarsari, Ya. Joko Lodang ingkang sakmenika masih eksis nggih. Lajeng Probo menika, lajeng wonten Surakarta ugi wonten majalah Darmanyata, Darmakanda ugi Parikesit. Lajeng masih ada juga wonten malih Jayabaya, Panyebar Semangat, ngeten nggih. Nah, seiring dengan banyaknya majalah-majalah yang bermunculan itu, ternyata majalah-majalah itu memberi ruang yang cukup Nggih. bagi para penulis perempuan ini untuk menyuarakan atau mengekspresikan apa yang ingin disampaikan. Jadi ini banyak peran dari majalah-majalah itu, karena kebetulan pada saat itu penerbit Balai Pustaka dan juga penerbit-penerbit kecil lainnya itu kurang berperan. Nggih, Jadi justru perannya diambil oleh majalah-majalah itu. Nah, kemudian saya bergeser ke masa kini, nggih. Nggih, Kalau itu kan sejarahnya seperti itu. nggih. Nah, sekarang ini banyak sekali kalau dulu majalah ya, majalah masih tetap menjadi media untuk mengekspresikan suara para pengarang perempuan itu, tetapi kemudian sekarang ini dalam perkembangannya ditambah lagi dengan tumbuhnya berbagai komunitas penulis perempuan yang berbahasa Jawa. Nah, ini rupa-rupanya menjadi satu media yang memunculkan banyak penulis-penulis perempuan dalam bahasa Jawa. Karena cukup produktif ini Bu Margaret Widi yang ada di depan saya ini juga salah satu orang yang sangat aktif di dalam berbagai komunitas. Saya sendiri juga mulai dari komunitas itu, gitu. Kemudian timbul ketertarikan begitu. Karena komunitas ini cukup aktif ketika mereka 1 tahun sekali misalnya membuat sebuah antologi geguritan seperti itu, kumpulan geguritan, kemudian juga ada kumpulan cerkak dan sebagainya. Nah, ini kan mau tidak mau kemudian penulis perempuan ini menjadi sangat produktif begitu, dan juga guyup karena ini kan bebas ya dari pemerintah, dari apapun, sehingga keguyupan untuk urunan dan sebagainya untuk menghasilkan karya ini merupakan sesuatu yang luar biasa begitu. Ngaten Pak. Nggih, matur nuwun. Salajengipun kula badhe matur dumateng Mbak Widi menika sinten ingkang boten mangertos Mbak seratan-seratanipun panjenengan. Nggih. Kula namung badhe nyuwun prisa gayut kalian hasil karya sastra mliginipun era ingkang radi rumiyin nggih. Menika tak asring menapa perempuan itu hanya dipandang sebagai objek, sebagai kaum yang lemah, sing kalan lan sanesipun. Menika sedheripun dos pundi Mbak Widi? Menapa nggih? Nah, menapa estunipun menika ingkang kedah dipun menapa istilahipun dipun perjuangaken ngaten Mbok Bilih nggih. Bagaimana perempuan itu mampu menyuarakan apa keinginan atau cita-cita atau pemikirannya ngaten dados Mbok Bilih menika cunduk kalian menawi sak menika kita sareng-sareng mengeti Ibu Kartini ngaten nggih. Ibu Kartini menika perjuangannya itu tidak memanggul senjata dalam arti menapa bedil utawi menapa menghadapi musuh, tapi justru dia berperang dengan pemikiran. Nah, pemikiran-pemikiran ingkang Mbok Bilih menika mengungkung perempuan-perempuan wekdal semanten. Nah, perjuangan dengan pemikiran menika ingkang Mbok Bilih menika langkung menapa nggadahi visioner ngaten pandangan ke depan. Menawi wonten ing seratan-seratan kula menika ada tokoh-tokoh perempuan yang
diposisikan sebagai yang lemah, kemudian nerimo, kemudian tidak berdaya seolah-olah seperti itu. Nah, itu adalah potret masyarakat pada umumnya perempuan seperti itu. Nah, milo lajeng saya mencoba untuk mencari celah ada tokoh lain yang mengangkat perempuan-perempuan itu dari sisi perempuan sendiri. Milo lajeng menapa wonten ing novel-novel kados dene menapa Kinanti menapa menika kula mendhet tokoh ingkang bagaimana di situ ada tokoh yang beberapa perempuan yang tokoh kuat, kemudian tokoh yang memang lemah, dan di situ dipertemukan sehingga ada nilai-nilai mana yang itu bisa diambil untuk dalam kehidupan sehari-hari, karena sastra itu adalah potret kehidupan itu sendiri. Boleh ngaten. Inggih, matur nuwun. Inggih, dumateng Sutresna Budaya menawi mangke kepareng rawuh wonten ing giyaran menika saged lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi saged lumantar WhatsApp program 4 089 gangsal 01 sekawan 066. Monggo mangke sampun kula cawisaken. Inggih, menika sugeng dalu menika sampun wonten ing kepareng rawuh. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Budiono, Pak Budiono yang ada di mana ini? Pak, di Bandung nggih, wonten ing Bandung, Jawa Barat. Matur nuwun kepareng rawuh. Saya sebetulnya asli Jogja tapi sekarang saya di Bandung, Jawa Barat. Terima kasih masih ada Sri Kandi Sastra Jawa di Yogyakarta yang masih eksis untuk berkarya. Saya cuma mau bertanya, seberapa jauh pengaruh tulisan-tulisan karya itu kepada kepribadian masyarakat khususnya Jawa untuk menghilangkan mitos swarga nunut neraka katut. Nggih. Matur nuwun, terima kasih Pak Budiono yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nggih. Terus pundi menika? Mbak Novi menapa? Mbak Widi monggo. Nggih. Justru perempuan itu menjadi tokoh ya, perempuan pengarang ini menjadi tokoh yang memperjuangkan kaum perempuan itu sendiri. Begitu. Jadi harapan, cita-cita termasuk swarga nunut neraka katut. Nah, itu tentu juga bukan menjadi satu cita-cita dari kaum perempuan, sehingga itu bisa disuarakan ya atau dikritisi secara tidak langsung lewat karya sastra. Karena sebetulnya karya sastra itu adalah media untuk soft diplomasi begitu ya. Jadi menasihati tanpa harus menggurui. Ya, ini adalah satu upaya. Jadi kalau tadi menyambung ya. Kartini itu adalah menurut saya pelopor literasi. Ya, jadi barangkali hingga saat ini pun ya pemikiran-pemikiran Kartini ini menginspirasi tulisan para pengarang perempuan Jawa. Jadi mungkin Mbak Margaret Widi pun juga terinspirasi beliau. Nah, oleh karena itu saya kira karya sastra itu merupakan media yang tepat ya untuk menyampaikan sesuatu yang barangkali itu bisa secara tidak langsung ya, karena ketidaklangungan ekspresi itu sangat lekat di dalam karya sastra, sehingga juga tidak terlalu sarkastis begitu ketika kita tidak setuju atau barangkali bisa secara perlahan-lahan menasihati sehingga bisa mengubah pola berpikir seseorang, ya, kemudian mengubah sudut pandangnya, kemudian mengubah perilakunya, tapi secara halus, secara perlahan, ya. Jadi
itulah keistimewaan dari sastra saya kira, karena dia menyampaikan sesuatu untuk sesuatu yang lain. Ngaten. Begitu. Nggih, nggih, Nggih. nggih. Mungkin Mbak Widi monggo. Kula gak ada pengalaman Nggih. ngaten Mas. Ketika tahun 2006 saya Nggih. didatangi mahasiswa UNS yang menyelesaikan skripsinya meneliti Kinanti itu. Oh, nggih. Nah, namanya Mbak Yunita atau nggak salah ya, itu dia datang bersama pacarnya. Nggih. Nah, ternyata mereka berdua itu terinspirasi dari kisah Kinanti itu. Iya. Nggih, nggih, nggih. Mereka sangat berterima kasih sekali dengan membaca itu. Sebetulnya hubungan mereka itu mau kandas, gitu, mau kandas. Kemudian mereka memperoleh semacam pencerahan atau kekuatan lagi ketika menemukan sesuatu dari setelah membaca itu. Kemudian mereka mantap lagi, mereka merasa berterima kasih seperti itu. Ada sesuatu yang diperoleh dari tulisan-tulisan saya, pemikiran-pemikiran saya. Nah, pasti di satu sisi saya sebagai seorang penulis itu merasa bersyukur dan karya saya juga bisa punya pengaruh ke pembaca seperti itu. Jadi ya saya yakin bahwa seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Novi bahwa karya sastra itu sesuatu yang punya pengaruh pada sesuatu yang lain, yang menasehati tapi Tanpa tidak harus menggurui. menggurui. Ya. Jadi orang bisa menilai, bisa mengambil poin, bisa mengambil sesuatu dari karya sastra itu sendiri. Ngaten. Iya, hakikat sastra itu sebetulnya kan harus menyenangkan dan berguna. Iya. Jadi ada Iya, dua iya, aspek iya, itu iya. begitu. Ngaten. Nggih, matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Prambanan. Sugeng dalu para ibu narasumber, kula namung badhe nyuwun pesa. Sejauh mana perkembangan penulis wanita saat ini, baik kualitas maupun kuantitasnya? Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Prambanan, matur nuwun rawuhipun. Inggih. Monggo. Iya, saya kira perkembangan sastra Jawa saat ini cukup bagus ya. Terbukti dengan maraknya tadi sudah saya sampaikan komunitas-komunitas perempuan terutama yang berbahasa Jawa ya, itu ada di mana-mana sekarang. Jadi tidak hanya di Jogja saja, tetapi juga di Jawa Timur, kemudian juga ada di Jawa Tengah ya. Jadi karena bahasa Jawa itu ada yang bahasa Jawa Semarangan, ada yang bahasa Jawa Timuran, seperti bahasa itu. Jawa Jadi Banyumasan. masing-masing Banyumasan ya. Nah, masing-masing itu punya ciri tersendiri dan mereka berkembang masing-masing, tetapi nanti bisa dipersatukan begitu. Pernah ada pengalaman, mungkin Bu Widi juga ketemu dengan saya di situ dengan teman-teman yang dari Jawa Tengah yang dengan bahasa Jawa agak ngapak gitu. Nah, kemudian juga bahasa Jawa tapi Jawa Timuran, jadi tidak terlalu halus, dan kemudian yang Semarangan. Ya, jadi kemudian yang Yojan sama Surakarta. Nah, ini ternyata bisa juga guyup dan masing-masing ini sangat berkembang dengan bagus ya hingga saat ini. Terbukti juga sekarang ini sepertinya ada pergeseran ya. Zaman saya dulu, zaman Bu Widi juga mungkin. Ini dulu kalau orang belajar bahasa Jawa itu rasanya kok gimana gitu ya dibandingkan dengan yang belajar bahasa Inggris. Tapi sekarang saya melihat ada fenomena yang lain. Nah, di mana teman-teman muda itu justru sekarang merasa sangat tertarik dengan budaya-budaya tradisi termasuk budaya Jawa. Terbukti misalnya ketika ada pembelajaran menulis Hono Coroko itu cukup banyak yang antusias. Ya, kemudian
Saya sendiri ketika menjadi pembina unit kesenian Jawa Gaya Yogyakarta, ternyata di UGM itu ada ratusan yang ikut. Nah, ini berarti terjadi pergeseran di mana sekarang yang namanya budaya tradisional, khususnya budaya Jawa, ini menjadi sesuatu yang diminati oleh generasi muda juga. Seperti itu. Jadi suatu kebanggaan apabila mereka menguasai budaya Jawa termasuk sastra Jawa. Seperti itu. Jadi perkembangan saat ini ya saya menilai sangat pesat, yang terbukti juga untuk penulis-penulis perempuan ini sudah banyak yang mendapatkan penghargaan ya, Rancage itu ya, beberapa teman itu juga sudah memperoleh penghargaan itu. Jadi tidak hanya generasi yang sepuh-sepuh saja, tetapi sekarang sudah merembet ke generasi yang muda. Nah, ini sungguh mungkin saya dan Bu Widi ini merasa terharu ya yang seperti itu. Bombong terenyuh raosipun. Bombong raosipun. Ya, secara kalau saran kuantitas memang seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Novi, semakin banyak perempuan, bahkan nggak hanya yang kaum tua, tapi banyak kaum muda yang tertarik untuk berkarya sastra Jawa. Nah, ketika berbicara soal kualitas itu proses, Thomas, proses yang penting bahwa mereka tertarik lebih dahulu melihat bahasa Jawa itu bukan sesuatu yang sulit. Itu dulu kan kadang-kadang takut, wah aku nek ora iso ngomong kromo inggil. Itu yang kadang-kadang menjadi momok gitu ya untuk belajar. Tapi sekarang semakin berterima seperti itu. Kemudian juga teks-teks Jawa, karya-karya sastra Jawa itu bukan melulu bersetting desa, perempuan itu harus menggambarkan perempuan yang lemah, perempuan yang tak berdaya, tapi menyuarakan perjuangan perempuan, baik dengan bersetting modern, seperti tidak harus melo-melo yang desa seperti itu. Nggih, matur nuwun kula Ibu Sulastri nggih wonten ing Prambanan, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun sugeng dalu Pak Haji Mami. Pak Haji Mami ingkang lenggah wonten ing Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber Ibu Novi, Mbak Margaret Widi. Semoga sehat dan semangat. Amin. Gayut kalian sastra Jawa akan lebih bagus lagi, lebih bermanfaat dalam rangka tulisan-tulisan Jawa itu akan bermanfaat dalam mempertahankan atau ngeleluri budaya Jawi. Mliginipun tulisan-tulisan ingkang basa Jawi lan membangkitkan emansipasi perempuan Jogja. Pokoknya basa Jawa njayeng bawana. Terima kasih Pak Haji Mami ingkang lenggah wonten ing Sukabumi. Pak Haji Mami. Nah, salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Supriyanto nggih. Pak Supriyanto lenggah wonten pundi wonten Gunung Kidulipun pundi menika Pak nggih. Bahasa Swarga Nunut Neraka Katut atau kalimat Swarga Nunut Neraka Katut sudah terbantahkan oleh karya Mbak Margaret Widi Pratiwi dalam tulisannya Kembang Alang-alang, tokoh siapa ini? Tokoh Pranandari, tokoh Pranandari mewakili wanita yang cerdas dapat membongkar rahasia besar di dusun Ngalang-alang. Terima kasih, salam terus berkarya. Matur nuwun menika. Salam kembali. Supportipun menika Pak Supriyanto. Salajengipun saking Mas Wiyono sugeng dalu. Sugeng dalu salam sehat dimasukiman narasumber Ibu Novi lan Mbak Widi. Mboten tanglet namung badhe ngaturaken pamatur nuwun sampun pikantuk pencerahan saking Ibu Novi lan Mbak Widi. Matur nuwun nggih. Sami-sami. Sami Pak Wi, Pak Wi semanu. Nggih menika. Semanu nggih. Nggih. Nah menika wonten lajengipun menika Pak Supri menika. Rumiyin tokoh Pranandari menika terinspirasi saking pundi Mbak Widi? Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nah monggo menika saged rawuh. Pundi menika Mbak Widi? Niku susah jawab. Menapa menika mewakili Mbak Widi piyambak? Napa
Estunipun menika karya tahun pinten niku Mas 93 menika buku proyek saking Jawa Timur estunipun. Pak Tamsir Swargi. Pak Tamsir Swargi menika nggadahi cita-cita kangge memekarkan buku menerbitkan buku-buku dalam bahasa Jawa. Lajeng kala semanten wonten Yayasan Puspa Pustaka. Nah, menika seri pertama nika 5 buku ing antawisipun panggenan kula lajeng Mbak Ardine ugi, Pak Ayi Suharyono, Pak Suryadi WS, lajeng yang setunggal Mas Harwi Muko. Nah, wekdal semanten ingkang menerbitkan menika Surabaya, penerbit Wijaya Surabaya. Nah, tokoh pranandari menika kula pendet imajinatif menika imajinasi. Menika terinspirasi amargi wekdal semanten kulon mendampingi suami wonten SMP Bina Muda Panggang. Lajeng dengan kondisi situasi tanah dan seperti itu, lajeng saya menapa kok nggadahi ide ada satu perempuan ngaten yang memperjuangkan apa namanya gender ngaten nggih, persamaan hak bahwa perempuan pun juga bisa berperan dalam lingkungan di mana dia berada di desa itu. Ngaten. Nggih, matur nuwun menika Pak Supriyono nggih ingkang kala wau sampun kepareng rawuh. Salajengipun sugeng dalu pendhapa, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ibu Sumarsih nggih, Ibu Sumarsih ingkang lenggah wonten ing Bantul. Bantulipun pundi Bu Marsih? Matur nuwun rawuhipun. Menika badhe mundhut prisa kados pundi caranipun membangkitkan kembali semangat membaca mliginipun dumateng para lare. Awit sak menika sami kawon kalian gadget utawi handphonepun. Matur nuwun nggih, matur nuwun Ibu Sumarsih kepareng rawuh. Nah, monggo menika sudipun. Dilematis. Menika dilematis, tapi saya lihat sekarang sebetulnya juga ada beberapa karya sastra Jawa itu sudah didigitalisasi. Jadi artinya kalau memang ya generasi sekarang memang tidak bisa terlepas dari gadget. Menika tidak bisa dipungkiri. Jadi saya kira untuk membangkitkan semangat ya diminta untuk secara perlahan-lahan lewat media gadget itu juga untuk mencoba memperkenalkan ya sastra Jawa atau yang kalau masih anak-anak ya yang wacan bocah itu. Saya lihat sudah banyak ya, atau mungkin bukan yang dalam bentuk teks tapi mungkin berupa YouTube atau cerita bergambar yang juga lewat internet. Itu mungkin juga menjadi sesuatu yang lebih menarik minat generasi sekarang. Seperti itu. Jadi sekarang kan semuanya serba digital. Nah, saya kira ini sastra Jawa ini juga tidak boleh ketinggalan dalam hal itu. Jadi tetap saja harus beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya kira. Kalau perlu ini, kalau dulu saya pernah punya pengalaman membimbing program kreativitas mahasiswa. Jadi itu dibuatkan game gitu. Nah, ini akan membuat anak menjadi tertarik, terutama kalau anak-anak yang usia dini ini kan tidak perlu terlalu kompleks ya. Jadi tokohnya mungkin berapa orang diperkenalkan, misalnya waktu itu memperkenalkan apa tuh wayang itu ya, Gatotkaca seperti itu, kemudian Punokawan, terus latarnya di mana, cukup itu saja, dulu.
dulu secara bertahap, nanti baru ke cerita-cerita lain yang lebih kompleks begitu Pak. Nggih, terus pundi? Nika wonten menapa saking Taman Siswa menika Nggih, pinggih wonten program Sari Swara ugi memperkenalkan menapa tembang-tembang dolanan Jawa. Nggih. Nah, mbok pilih saking yang penting anak itu tertarik dulu nggih dalam dengan bahasa Jawa, Nggih. dengan karya-karya Jawa. Lan ugi mbok pilih menika mila kedah orang tua greteh nggih. Nggih, Tidak nggih. bisa kemudian melepaskan. Kalau orang tua sendiri tidak punya minat, yo bocah. Bagaimana Nggih. akan berminat? Nggih. Mila kedah pun ajak nggih, kita Nggih. mboten pun ajak, mboten pun aken nggih. Leres. Tidak disuruh tapi memang harus diajak untuk bersama-sama dan memang harus berangkat dari orang tua. Mila wonten ing Taman Desa menika pun caklis menika nggih, Ngoten, caklis nggih. ingkang estu-estu terjun di dunia anak-anak melalui sastra Jawa dengan permainan-permainan Jawa dengan tembang-tembang bahasa Tembang-tembang, Jawa yang dilakukan sehingga mereka tertarik. Nah, mereka kemudian akan belajar mempergunakan kalimat-kalimat dalam bahasa Jawa. Dari situ nanti mungkin akan pelan-pelan akan tertarik anak-anak dan memang kalau tadi kaitannya dengan anak-anak ke Nggih. gadget, ya itu tadi memang tidak bisa dipungkiri harus sastra Jawa harus berani menerobos ke Ngaten. dunia teknologi. Inggih, nuwun sewu menika wonten ing rawuh. Halo, sugeng dalu pendopo? Dalu pendopo Mas Giman. Inggih, sugeng dalu monggo. Inggih. Menika saking Pujo Kusuma. Pujo Kusuman. Nggih. Monggo. Eyang Sasmito Panjenengan Murti. ngomong radio kula. Inggih. Halo. Halo, monggo. Halo. Inggih, Halo. monggo. Nggih, halo. Kula kemutan alitan kula, Mas. Inggih. Kula nika mila remen sadosa wit alit remen sastra Jawa. Ngaten. Remen maos komik. Rumiyin komik tokohipun wanita Sri Asih mbok nae kemutan. Judulipun komik Sri Asih. Ngaten. Nika heroik. Nggih. Kok remen lajeng nalika remaja menika remen ningali TV nika Wonder Woman. Oh, Wonder Woman. Nggih. Wonder Woman. Kuncung bau. Wah, nika nggih remen lucu-lucu. Kuncung bau nika. Saya bau ibune lucu sangat. Benjang masuk giman niku dados kuncung. Mbok inggih wonten malih ngaten laris mbok bilih nggih remen kok. Inggih. Lah lajeng nika gayutipun kalian nika gadget nika wau. Mbok bilih sakmenika mami wonten cerita-cerita heroik ngaten ing lajeng pun anoken wonten YouTube. gadget dados imajinasinipun para milenial menika mbok bilih lho menika. Nggih. Nggih. Lajeng ngisok saya dangu nggih sok-sok kurep-kurep ngaten remen dateng geguritan. Nggih. Ning kok wonten raos lucu. Aneh kula nika isinan. Nek sampun rampung anggen kula nulis, kula waos wangsul wah ngesini-sini ramu tuan kula warga piyambak. Apa iki ngaten niku. Lajeng nggih namung pun ngaten menika mboten nate dipun pundi akan la ingkang kula senaken resa ngecali rasa isin niku terus pundi nggih para narasumber. Sepriki nata saya remen geguritan. Nggih sekali dua men masuk wonten perempat ning lajeng nggih isin niku wau. Kados pundi diajeng niku. Kesepipun panjenengan tak saged lajeng tong wah cara-cara dadi. Kula niku cara-cara kula waos ki mbak isin dhewe. Matur nuwun. Inggih. Pangapunten mboten mutu panjenengan. Matur nuwun Eyang Sasmito Murti kemareng rawuh. Nuwun. Inggih, terus pundi menika ngicali raos ingkang kados pun ngendikaken Eyang Sasmito Murti menika terus pundi? Mila menapa kedah piyai sanes ingkang maos menawi pun maos piyambak menika sok mila nganu menapa penilaianipun menika sok kok elek ya. Nah, ingkang elek tumrap pribadi mbok pilih mangke saged sae miturut
piyayi sanes ingkang maos mobile ngaten lah. Menika kedah pun icali ling semenika kedah nyobi mangke menapa menawi saged pun kinten wonten menapa majalah mobile ugi saged menika menapa wonten RRI pun waosaken ngaten nggih Mas Ugi Mas. Nggih, menawi gayut kalian kucing bawa sak menika sampun wonten malih menika sampun wiwit taun 2016 menika nggih. Nggih. Monggo menika saged pirsani. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sugiyanto. Sugeng dalu Pak Sugiyanto ingkang wonten ing Mbau Sasran nggih. Pak Giyanto ingkang wonten ing Mbau Sasran. Badhe mundhut prisa. Kenging menapa pengarang atau penulis wanita kok awis-awis ingkang nyerat cerita wonten gayutipun kalian sejarah. Kados dene Gajah Mada, tokoh Arya Penangsang lan sanes-sanesipun. Mekaten matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Giyanto ingkang lenggah wonten ing Mbau Sasran. Nggih, terus pundi menika Mbak Widi utawi Mbak Novi monggo. Menawi menapa? Ingkang Indonesia menika seratan kula wonten Minggu pagi bersambung wonten ing menapa saben dinten Minggu pagi wonten ing menapa cerita bersambung judulipun Mahkota Sang Pertapa. Nggih. Menika sampun seri 148. Wah, menika. Nah, menika bercerita tentang menapa Danang Sutowijaya ingkang memenangkan perang menapa kalian Arya Penangsang lajeng pikantuk tanah Mentauk menika. Nika cerita sejarah menawi wonten ing sastra Jawa mila menika mlebetipun mangke wonten ing cerita rakyat. Cerita rakyat ngaten menawi novel-novel tetep menapa nun saya mau pilih kula kirang pangertosan nggih kagem cerita-cerita yang bersejarah menika. Nah menika malah pas kalian kula nembe kemawon kula menika menulis nggih nyerat gurit. Nah, gurit menika temanipun sejarah tapi yang terkait dengan perempuan. Contonipun misalnya Ratu Ayu Kencana Wungu. Lajeng Ken Dedes. Lajeng wonten malih Ratu Sima. Tribuana Tunggadewi Majapahit menika nggih. Geguritan nggih. Menika gurit nggih. Nggih. Menawi saged paring geguritan wonten ing wekdal menika. Pun waos menapa. Nggih. Monggo-monggo. Kula menika ingkang badhe kula waos nggih. Ratu Ayu Kencana Wungu. Sumangga. Ratu Ayu Kencana Wungu dening Novi Indrastuti. Sumorot pasuryan sumringah lan ayu. Kusuma Dewi Sang Dyah Ayu Kencana Wungu widodari angejawantah tumurun ing tanah Jawi. Satuhu pawestri ingkang luhur budi ginelung wicaksana saha katresnan jati. Nalika nira andhedhampar kaprabon ambawani Majapahit nurut titah Sang Rama Prabu sapungkure prang paregrek kang sampun angrisak ketentreman. Dyah Ratu Suhita nggih Kencana Wungu taksih amimpin datan kadunungan raos jireh sarta ajrih kinamping Aji Ratna Pangkaja garwa Satuhu Setya sareng Ranata Nagari kanthi wicaksana lan mandiri.
Praja ingkang sampun ambyar pating blesar wusana bali bangkit kuncara rinengkuh ing asta asih jinangkung Jawata. Ratu ayu kencana wungu wanita yekti luhur wicaksana labuh bumi pertiwi linambaran tresna tetek teguh lan tanggon ing saben tumindak sinengkuyung kawula golong nyawiji samapta gati. Majapahit sumunar mencorong cahyanipun sinebat jroning kitab para raton. Budaya aji jinunjung mukti mreh samya gesang manjing kamulyan gegandengan kanthi rasa katresnan manunggal linuberan Gusti Pangeran ingkang berkahi. Ngayogyakarta 2 Oktober 2023. Matur nuwun. Ngantos merinding. Ije. Nah, menika salah setunggaling menapa nggih seratan Gurit ingkang ingkang wonten ing wonten aspek sejarahipun. ngaten Nggih. nggih menika bukti mila mboten kok anu nggih tetep wonten nggih saya wanita utawi putri ingkang tetep nyerat gayut kalian Sejarah. Nggih. Inggih matur nuwun kula wanging sampun pareng rawuh. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking Mas Yoko nggih. Mas Yoko wonten ing Jogja. Badhe nyuwun pesa Mbak Widi minangka peneliti lan Mbak Widi minangka pengarang lan Mbak Novi minangka peneliti. Kados pundi gegadangan tayu harapan panjenengan dumateng para penulis pengarang wanita mliginipun. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nah, monggo terus pundi. Menapa? Harapannya nggih. Monggo menika menapa? Mari ajakan untuk Nggih. para perempuan untuk berani berkarya. Kados kala wau Bu sinten saking Pujo Pujo Kusuman. Kusuman wau nggih Bu Sasmita. Bisa seminta. Mari kita berkarya, jangan pernah takut. Ya, sastra itu menapa? Marai awet enom. merawat pikiran, ya. Karena menulis itu menyuarakan apa yang menjadi harapan-harapan itu tadi, ya. Kita menulis itu, berkarya itu adalah menyampaikan pesan sebetulnya, ya. Pesan-pesan yang secara tersirat kita tuliskan di situ, sehingga itu sedikit atau banyak nanti berpengaruh pada pembaca. Maka jangan takut untuk menulis. Menawi Mbak Novi terus pundi. Nggih. Jadi tidak boleh lingsem nggih, Ya, tidak nggih. boleh malu. Tidak Barangkali pesimis. nggih, Ibu yang dari Pujo Kusuman tadi bisa bergabung dengan Iya, komunitas nggih. sehingga dengan bergaul dengan para penulis baik itu yang penulis awal maupun yang sudah lanjut kita bisa saling bersama, belajar. ya, Nggih. belajar bersama. Saya sendiri sebetulnya ya bisa dikatakan agak pemula begitu nggih. Nah, itu juga saya didorong oleh teman-teman di komunitas itu bahwa diyakinkan juga bahwa kamu pasti bisa gitu. Nah, Mbok Menawi mangke monggo gabung Ya, kemawon ada nggih. banyak ya, Ya, komunitas di Di Jogja Yogyakarta itu ada Sanggar ini. Sastra Jawa Yogyakarta. Di Nggih. Bantul ada paguyuban Para Sanggar Marta, Sastra Jawa Bantul Paramarta. Nggih. Monggo menawi badhe gabung nggih. Harapan lain mungkin terkait dengan pengakuan dan penghargaan karya perempuan. Nggih. Jadi saya berharap bahwa akan semakin banyak atensi atau perhatian yang diberikan kepada karya-karya perempuan yang berbahasa Jawa. Dan juga penghargaan khusus untuk perempuan mungkin perlu diadakan. Ya, jadi supaya semakin
memacu perempuan untuk berkreativitas dalam bidang kepenulisan. Kemudian pengarang perempuan Jawa ini saya berharap tidak hanya berperan dalam dunia kesusastraan Jawa saja, tetapi juga bisa berperan lebih jauh lagi, yaitu berperan dalam perubahan sosial masyarakat lewat karyanya. Ya, karena tadi seperti disampaikan oleh Mbak Widi tadi, bahwa bagaimanapun juga yang namanya sastra itu pasti mengandung pesan. Nah, jadi pesannya bisa pesan yang terselubung, yang bisa mendorong untuk terjadinya perubahan sosial. Seperti itu. Kemudian saya juga, ini barangkali saya bermimpi ya, tapi mimpi yang mungkin bisa diimplementasikan. Jadi internasionalisasi karya sastra Jawa. Nah, termasuk karya pengarang perempuan dengan cara menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Jadi ada aspek lokal global begitu. Jadi lokal itu bisa masuk di dalamnya. Ini sebenarnya saya terinspirasi ketika saya studi lanjut dulu di Korea. Ya, jadi barang siapa, jadi tidak hanya warga negara setempat saja yang bisa menerjemahkan begitu ya karya Korea ke dalam bahasa asal dari orang itu atau orang yang punya kemampuan untuk berbahasa asing. Nah, itu diberi istilahnya hadiah begitu yang cukup menjanjikan. Jadi ada grant khusus untuk itu, Pak. Jadi grant yang disebarkan ke semua orang. Jadi mungkin ada yang fasih juga kan berbahasa Inggris, yang orang Indonesia itu bisa dimintai tolong begitu, atau orang asing yang sedang studi di sini seperti itu. Nah, saya dulu pernah ikut itu dan ternyata ini menjadikan karya-karya itu menjadi bisa go internasional seperti itu. Saya kira ini bukan mimpi tapi sesuatu yang sangat mungkin untuk diimplementasikan. Ya, jadi saya pengennya misalnya bikin karya nanti dalam tribahasa, mungkin bahasa Jawa, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris misalnya seperti itu, atau bahasa asing yang lain. Dan biasanya memang sudah ada. Sudah ada, nggih. Saya kula nambahi menapa mila sampun wonten ingkang pun ada 30 cerita pendek cerkak yang diterjemahkan oleh Prof. George Quinn itu ke dalam bahasa Inggris, dan memang itu sudah dipromosikan, sudah internasionalisasi tadi. Nah, ini harus terus menerus untuk dilakukan. Salah satunya kebetulan punya saya diambil. Jadi dari yang sudah dimuat di majalah-majalah, kemudian dari tahun berapa itu dari karya-karya lama seperti itu. Nah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian dipasarkan juga di negara-negara asing seperti itu, yang kemarin oleh Profesor George Quinn di launching di Balai Bahasa. Nah, ini mungkin juga terkait tadi dengan selera anak muda. Mungkin yang anak-anak muda ini juga perlu digalakkan, diberi ruang, diberi wadah. Diberi wadah untuk itu, karena kan menjadi menarik kan, ada Jawanya, ada Indonesianya, ada bahasa asingnya seperti itu. Tidak menjadi momok lagi. Dan memang sastra Jawa itu adalah sastra dunia, jadi mereka kedudukannya tetap sama. Menduniakan sastra Jawa. Lokal ke global. Matur nuwun sangat panjenengan kekalih sampun kepareng rawuh wonten ing dalem menika Sri Kandi sastra Jawa ingkang tasih kepareng menapa greget lan ngilut kayut kalian susastra Jawi. Mugi-mugi menapa ingkang dipun andharaken peparing dalem menika saged murakabi mimbuhi greget anggenipun sami sesarengan leluri kabudayan. Amin. Matur nuwun rawuhipun Mbak Widi, matur nuwun Mbak sami-sami. Sami-sami. Mas Iki. Wantu-wantu rawuh panjenengan lan ugi kadang-kadang saking Sanggar Sastra Jawa sanesipun. Mugi kepanggih malih.
Mekaten Sutresna Budaya atur giaran pendhapa ing dalem menika ngambali atur mugi murakabi ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran pendhapa ing dinten candhaipun. Nuwun.